Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wala ilaha illallah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya, salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi, amin, wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka ala kulli syai'in qadir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma antas salam semua, wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, amin amin ya rabbal. Ini banyak banget doa nih yang terakhir. Apa perlunya, apa pentingnya kita berdoa? Jawabannya sederhana, ad-du'a silahul mu'minin. Doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Artinya adalah apa? Kalau kita yakin kepada Allah, percaya kepada Allah, jangan pernah melepaskan diri dari yang namanya doa. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan doa itu seperti senjata. Yang namanya senjata, nggak main asal pegang senjata. Betul nggak kira-kira? Perlu latihan dulu pegang senjata. Berat bobotnya mesti tahu. Tekanan baliknya di saat menembak mesti paham. Suaranya yang keras yang bisa membuat tuli telinga mesti sering dengar. Lalu kemudian pengendalian emosi di saat menembak itu juga mesti tahu. Belajar menembak target itu juga penting. Artinya apa? Doa perlu latihan. Kalau kita nggak sering-sering berdoa dan tidak pernah melatih doa, bahkan tidak pernah mau mencari tahu kapan waktu-waktu yang mustajabah, yang diijabah oleh Allah saat kita berdoa, maka jangan harap doa itu akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayatnya cari sendiri. Iya dong, keenakan ya. Loh, keenakan, nanti kapan mau usahanya ibu? Qurannya sudah dikasih tahu, ayatnya dikasih tahu juga, itu namanya nggak usaha. Pokoknya ingetin awal dari ayatnya, nanti baca dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Kan jadi sempurna baca Qurannya, betul nggak? Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Nggak ada suaranya nih. Ma la lamun apa malun? Lamun apa malun? Tuh, ragu-ragu langsung. Artinya apa? Dan ketika para malaikat mendengarkan perkataan-perkataan Allah, atau ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata-kata kepada malaikat, apa isi kata-katanya? Sesungguhnya aku Allah Al-Haq Azza wa Jalla akan menciptakan khalifah yang akan aku tempatkan di muka bumi. Oh, yang mau diciptain Allah siapa? Khalifah. Allah nggak sebut manusia, tapi Allah sebut khalifah yang berarti pemimpin. Jadi kalau ngomong soal pemimpin banyak. Tidak harus ngomongin presiden, tidak harus ngomongin wakil presiden, tidak harus ngomongin menteri, tidak harus ngomongin gubernur, terus sampai ke RT. Suami adalah seorang pemimpin dalam rumah tangga, betul nggak? Kemudian ibu-ibu juga pemimpin dalam rumah tangga. Wah, kurang ajar loh, mau nyaingin laki lo di dalam mendidik anak-anaknya. Kemudian pemimpin perusahaan juga adalah pemimpin dalam urusan perekonomian. Pokoknya setiap apapun pemimpin. Bahkan dipertegas dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap dari diri kalian adalah pemimpin, dan kalian semua akan dimintai pertanggungjawabannya bagaimana cara kalian memimpin diri kalian. Hati ibaratkan raja. Mana rakyatnya? Akal kita, mata kita, tangan kita, mulut kita, kaki kita, terus sampai ke jelas ayah, itu juga rakyat. Rakyat yang paling susah diatur tuh Pak, betul kan? Nih ngerti nggak maksudnya? Ngerti lah, udah mahasiswa, apalagi yang di atas nih, gue curiga nih. Jadi ternyata yang Allah katakan adalah khalifah. Kemudian tiba-tiba malaikat mengatakan apa? Ya Allah, kenapa engkau akan ciptakan manusia? Langsung tuh, yang kerjaannya nanti cuma akan membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah satu sama lain. Oh, malaikat menjelaskan. Ini tahu dari mana malaikat? Manusia belum diciptain, tiba-tiba malaikat bisa ngejawab. Kalau mereka yang namanya si Jeffrey manusia apa bukan? Siapa tadi namanya? Kurang ajar bener-bener. Malaikat tuh tahu kalau nanti yang namanya si Jeffrey cuma akan membuat kerusakan, dan teman-temannya bareng-bareng sama-sama bikin kerusakan, saling menumpahkan darah satu sama lain. Dari mana malaikat tahu? Oh, oke, kita kembali flashback ke salah satu sejarah yang jauhnya kita nggak akan pernah bisa hitung. Ternyata sebelum Allah Subhanahu wa taala menempatkan bumi ini dengan manusia, Allah Subhanahu wa taala telah lebih dulu menciptakan Banul Jan, yaitu anak keturunan dari golongan jin. Oh, jadi ternyata sebelum kita ada jin, Pak. Dasarnya mana? Oh, dasarnya jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Lihat penempatan kata. Ketika Allah Subhanahu wa taala memfirmankan sesuatu, penempatan kata itu menjadi pokok utama dalam pembahasan. Allah mengatakan di sini, dan tidaklah aku ciptakan jin, berarti jin dulu. Baru kemudian
insan, manusia, kecuali untuk beribadah. Tujuan Allah menciptakan yang namanya jin dan manusia adalah untuk ibadah. Nah itu, ternyata Banul Jan gak bisa amanah. Mereka membuat kerusakan, saling bertempur satu sama lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada bala tentara malaikat untuk bertempur dengan jin. Ini ada dalam kitab-kitab klasik, Pak. Ya. Dalam pertempuran itu, jin ada yang lari ke angkasa, ada yang lari ke dalam tanah, ada yang lari ke lautan. Makanya nggak usah aneh kalau sekali waktu lihat sesuatu yang terbang, alien. No, urusannya jin. Kalau kita kenalnya paling jin tomang, Pak. Ya, betul nggak? Ini Masya Allah. Loh, kok kenapa jin itu bisa memperlakukan dirinya seperti itu? Ada perbedaan materi yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Ya, perbedaan materi. Kita dari bahan kasar, mereka dari bahan halus. Makanya mereka bisa ngelihat kita, kita nggak bisa lihat mereka. Kenapa begitu? Apakah Allah pilih kasih? La, Allah mengutamakan manusia. Allah memuliakan manusia. Nah, dari dasar cerita inilah malaikat berani mengatakan, kenapa engkau ciptakan makhluk yang nanti kerjaannya cuma akan membuat kerusakan satu sama lain? Lalu malaikat mengatakan apa? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sementara kami ya Allah, hamba-hambamu para malaikat yang senantiasa bersujud, bertasbih, memujikan engkau. Dalam arti kata apa? Malaikat mau ngomong, udahlah daripada repot-repot bikin makhluk yang durhaka, udah kami aja malaikat yang tinggal di bumi. Kan gitu. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jawab? Inni a'lamu ma la, sesungguhnya aku jauh lebih tahu daripada engkau. Kita belum ada, kita sudah dibela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum ada. Sekarang pertanyaannya, bagaimana setelah kita ada? Apakah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membela kita? Pasti Allah membela kita.